Pernah kebayang nggak ngecat sapi jadi kayak zebra buat ngusir lalat? Kedengerannya emang aneh banget ya. Tapi ternyata ini bukan lelucon. Ini tuh sains serius yang dampaknya, wah bisa gede banget. Yuk kita langsung aja bedah gimana sih cara kerjanya. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan dasarnya yang sejujurnya kedengaran agak konyol sih. Apa benar cuma dengan ngecat sapi pakai motif belang-belang gitu, lalat jadi ogah gigit? Nah, ada loh tim ilmuwan yang beneran penasaran dan memutuskan buat ngetes ini secara serius. Dan ternyata jawabannya ya, bisa. Dan ini bukan sekedar kayaknya berhasil loh, hasilnya tuh benar-benar terbukti lewat eksperimen yang super teliti. Jadi ini beneran fakta ilmiah, bukan kebetulan. Tapi tunggu dulu, ide ini nggak datang dari langit gitu aja. Eksperimen ini sebenarnya punya tujuan yang lebih gede. Mecahin salah satu misteri evolusi paling klasik yang udah puluhan tahun bikin para ilmuwan garu-garu kepala. Iya, jadi selama ini kan banyak banget teori soal kenapa zebra punya belang. Ada yang bilang, oh itu buat ngatur suhu badan biar adem. Ada lagi yang mikir itu buat bikin singa pusing pas mau ngejar. Terus ada juga teori kalau itu buat penanda sosial, biar sesama zebra saling kenal. Macam-macam deh, tapi nggak ada satupun yang benar-benar ngeklik dan bisa ngejelasin semuanya. Nah, tapi ada satu petunjuk penting yang sering banget muncul di penelitian lapangan. Para peneliti sadar, kok aneh ya, zebra itu jauh lebih jarang digigitin lalat atau serangga penghisap darah lain dibandingin hewan-hewan lain yang hidup di tempat yang sama. Ini nih, petunjuk yang ngarahin ke jawaban yang sama sekali beda. Oke, disinilah tantangan utamanya dimulai. Apakah benar gara-gara belangnya? Atau jangan-jangan ada faktor lain? Mungkin baunya beda? Atau suhu badannya? Atau cara jalannya? Nah, inilah intinya sains. Bukan cuma nyari hubungan, tapi ngebuktiin mana yang jadi sebab dan mana yang jadi akibat. Jadi gimana cara ngebuktiinnya? Nah, para peneliti ini ngerancang sebuah eksperimen yang menurut saya cerdas banget. Tujuannya cuma satu, mengisolasi si pola belang ini dan cari tahu apa benar dia bahan ajaibnya. Caranya gini, mereka ngambil 3 kelompok sapi di peternakan beneran. Kelompok pertama, sapi hitam biasa. Ini jadi kontrolnya. Kelompok kedua, sapi yang dicat putih polos. Dan yang ketiga, tentu aja, sapi yang didandanin pakai cat belang hitam putih persis kayak zebra. Dan disinilah bagian kerennya. Mereka mastiin semua sapi ini sama persis dalam segala hal lain. Baunya sama, suhunya sama, gerak-geriknya sama, lingkungannya juga sama. Jadi satu-satunya hal yang beda di antara mereka cuma pola di badannya. Cerdas kan? Oke, setelah beberapa hari diamati dan dihitung satu persatu lalat yang nempel, datanya pun keluar. Dan hasilnya, wah benar-benar jelas dan gak bisa dibantah lagi. Dan ini dia hasilnya. Di sapi hitam dan sapi putih polos, jumlah lalat yang nempel itu banyak banget, hampir sama. Tapi coba lihat sapi yang belang. Jumlah lalatnya anjlok, turunnya drastis banget, lebih dari setengahnya. Gila kan? Nah, ini poin yang krusial banget. Fakta kalau sapi yang dicat putih polos tetap aja dihinggapi banyak lalat, itu ngebuktiin sesuatu. Ini bukan soal warna terang atau gelap. Ini jelas-jelas soal polanya. Pola belang-belang itu sendiri kuncinya. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa gitu? Ternyata bukan karena lalatnya nggak suka atau takut sama belang-belang, tapi lebih kayak pola itu bikin sistem visual mereka error. Jadi otaknya lalat itu bingung, nggak bisa memproses gambar dengan benar. Akibatnya, mereka gagal nentuin titik pendaratan. Ibaratnya mau mendarat tapi landasannya bergerak-gerak terus di mata mereka. Ini benar-benar ngerubah cara kita mandang masalah ini. Dulu kan kita mikirnya ini semacam kamuflase ya buat nyamar atau nakut-nakutin. Ternyata salah. Temuan baru ini nunjukin kalau ini tuh murni gangguan teknis. Pola garis-garisnya itu ngejam sistem deteksi gerak dan pendaratan si lalat. Para penelitinya sendiri ngasih istilah yang pas banget buat ini. Mereka bilang permukaan bergaris itu kelihatan sama si lalat, tapi lalatnya nggak bisa mikir gimana cara mendarat di situ. Intinya, ini adalah kegagalan pemrosesan informasi. Keren istilahnya. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Terus apa pentingnya semua ini? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat gimana penelitian yang kedengarannya iseng ini punya dampak yang gede banget di dunia nyata, mulai dari biologi sampai ke pertanian. Poin utamanya adalah ini ngebuka cara baru buat ngendalin hama yang super ramah lingkungan. Coba deh bayangin, kita bisa ngurangin hama di peternakan tanpa pestisida kimia,
tanpa ngebunuh serangga yang sebenarnya penting buat ekosistem, dan hewannya pun nggak stres. Keren banget kan? Dan ini ngajarin kita sesuatu yang lebih dalam loh. Kalau kita lihat pola-pola di alam, itu tuh bukan sekedar hiasan biar kelihatan cantik. Belang di zebra contohnya. Itu adalah sebuah hasil rekayasa dari alam. Sebuah solusi fungsional yang super canggih yang diasah lewat evolusi jutaan tahun buat mecahin masalah nyata. Dan aplikasinya di masa depan bisa luas banget, nggak cuma buat sapi. Kita bisa mikirin, mungkin selimut belang buat kuda, atau desain baru buat ngusir hama di perkotaan, atau bahkan bisa jadi inspirasi buat desain keselamatan di jalan raya. Wah, kemungkinannya nggak terbatas. Dan akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau cuma dari pola belang sederhana di tubuh hewan aja kita bisa dapat solusi sekeren ini, coba bayangin, ada berapa banyak lagi solusi jenius lain yang sebenarnya udah ada di depan mata kita, tersembunyi di alam dan tinggal nunggu kita buat nemuinnya.